Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Sahwahian. Wah, balik lagi nih ya sama aku, Nanda, sebagai host di sini dan udah pasti ada narasumber yang kece. Nah, mungkin boleh nih Kak dikenalin dan mungkin Kakak bisa sebutin nih satu hal yang unik dari diri Kakak. Oke, halo Kak Nanda. Thank you sebelumnya kenalin teman-teman semua, aku Fauzia yang akan menjadi narasumber nih yang dibarengin sama Kak Nanda. Oke, satu fakta unik dari aku adalah aku adalah tipe orang yang nggak suka kalau diem-diem aja nih. Jadi harus ada yang dikerjain, entah itu aktif di perkuliahan atau aktif di luar perkuliahan. Jadi kayak ada yang apa ya, ada yang aneh gitu loh kalau aku cuman diem-diem aja nih sebagai mahasiswa. Wah, produktif banget ya, Kak Fauzia. Wah, kalau misalnya tadi nih ya, dengar Kak Fauzia udah bilang produktif. Nah, hal ini tuh berkaitan banget nih, teman-teman, sama salah satu bidang yang emang harus teman-teman kuasai. Yang mana pada episode kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Oke, nah tadi ya kalau misalnya Kak Fauzia udah sempat bilang kalau misalnya Kak Fauzia itu produktif. Nah sebenarnya aku mau tahu nih Kak Fauzia, mungkin dulu dari pengalamannya Kak Fauzia itu pertama kali bisa lancar ngomong seperti sekarang bisa jadi orang yang produktif karena menurut aku sendiri ya, ketika ngomong di halayak umum itu tuh cukup susah ya Kak, apalagi audiensnya banyak. Nah mungkin boleh diceritain nih Kak salah satu pengalaman yang mungkin kakak ketika ngomong public speaking kakak itu masih gemeteran karena itu baru pertama kali. Oke, bener banget nih. Pastinya ya, orang-orang aku mau kasih disclaimer dulu kalau aku nggak sekeren dan sehebat public speaker yang ada di luar sana nih teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar aja. Yang dimana pertama kali ini pastinya gemeter ya, sesuai yang dengan tadi Kananda bilang. Gak mungkin dong ya, setiap orang tuh kalau mau bisa public speaking langsung sekali coba lancar. Pasti ada fase dia gemeter, fase dia grogi, fase dia takut, atau juga fase takut dia diremehkan oleh audiens atau pendengarnya. Nah, kalau dari aku sendiri emang cukup aktif ya untuk public speaking atau berani untuk berbicara di halayak umum itu dari semasa SMA, di mana aku ini kan dulu sempat mengikuti OSIS ya. Itu ada seniorku tuh yang memang public speakingnya bagus. Jadi di situ waktu aku masih SMA kelas 10 ya, masih anak baru, melihat anak OSIS kayak, wah, keren banget ya, mereka berani ngomong depan umum, terus cara penyampaiannya juga bagus, orang-orang juga mudah mengerti apa yang disampaikan. Di situ aku bertekad dalam hati kayak suatu saat aku bisa nih pasti untuk berani ngomong di depan umum. Nah, siapa sangka ternyata kejadian atau dikabulin nih. Kalau ternyata ketika aku melanjutkan OSIS naik jabatan, di mana aku menjadi BPH ini, ternyata aku dihadapkan dengan bidang-bidang public speaking yang diharuskan aku untuk berani dan terus berbicara dengan banyak orang. Nah, di sini dari pengalaman yang aku sebutkan tadi, artinya aku nggak langsung bisa nih teman-teman. Aku belajar dulu, terus juga aku bertekad yang dimana kalau teman-teman punya tekad untuk bisa ahli ya atau terbiasa melakukan suatu hal di bidang A, B, atau C, itu teman-teman perlu banget yang namanya punya tekad. Teman-teman juga perlu banget yang namanya ngebangun niat, karena kita nggak tahu nih niat kita yang mana atau tekad kita yang mana yang nantinya bakal kewujud nih di masa yang akan datang. Jadi jangan takut untuk berharap dengan hal-hal baik atau membangun niat-niat yang baik gitu. Karena kita nggak tahu ya nantinya teman-teman bakal diwujudkan di fase apa atau di masa yang seperti apa. Wah, berarti yang tadi diniatin dalam hatinya Kak Fauzia itu beneran kecapai loh teman-teman. Wah, berarti nih ya, selain lesson learning dari public speaking yang emang nggak instan untuk diraih, berarti jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mencapai sesuatu hal, mungkin bisa nih diniatkan dan siapa tahu suatu saat bisa kecapai. Contohnya kayak tadi ya, Kak Fauzia bisa sampai berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, selanjutnya nih Kak, ngomong-ngomong soal public speaking, sebenarnya tuh public speaking itu apa sih Kak? Mungkin ada nih yang belum tahu nih dari Sobat Sahwahian. Oke, mungkin beberapa pendengar Sobat Sawahian ini ada yang tahu dan ada juga nih yang awam ya terkait public speaking. Jadi, public speaking itu merupakan suatu kemampuan yang dimana kalian diharuskan untuk bisa lancar berbicara dengan khalayak umum atau dengan banyak orang nih. Jadi,
kalau misalnya teman-teman ngomong di depan banyak orang masih grogi, masih ae gitu ya istilahnya. Itu artinya teman-teman dalam bidang public speaking masih belum terbiasa nih. Nah, kalau teman-teman lihat nih banyak kayak motivator yang ngisi materi atau pengisi seminar gitu ya, mereka berbicara dengan banyak orang. Nah, itu ada skills public speaking yang digunakan. Jadi, public speaking itu nggak jauh-jauh ya dari kehidupan sekitar kita nih, nggak cuman dalam bidang pengisi seminar, gak cuma dalam bidang penyampaian materi, tapi lebih dari itu nih, public speaking itu dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya ketika teman-teman melakukan presentasi. Nah, kenapa bisa dibilang public speaking? Karena dari presentasi itu teman-teman diharuskan untuk menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang. Terus juga teman-teman dilatih nih untuk bisa bagaimana caranya menyampaikan sesuatu dengan lancar gitu ya, tanpa grogi, tanpa takut di hadapan banyak orang. Jadi public speaking itu artinya luas ya, ketika teman-teman berani berbicara dengan umum, berbicara dengan banyak orang, itu juga termasuk public speaking. Wah, ternyata emang sepenting itu ya Kak Fauzia untuk bisa public speaking. Nah, tadi kan Kak Fauzia sempat bilang nih ya, kalau misalnya Kak Fauzia itu udah belajar dari SMA, karena Kak Fauzia itu jadi salah satu anggota Badan Pengurus Harian Inti yang mana berhubungan dengan banyak bidang-bidang di OSIS. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya nih ya Kak, public speaking itu tuh emang kita butuhin di organisasi aja Kak, atau emang penting juga nih Kak untuk kita interaksi sama orang lain meskipun bukan secara profesional. Mungkin kayak komunikasi-komunikasi yang kita bangun ke orang tua, ke teman, ke orang-orang yang baru kita kenal, atau mungkin ke banyak orang juga ya Kak, yang emang kita ajak bicara. Jadi mungkin public speaking itu nggak sekedar, oke, bisa public speaking ketika dia bisa nyampain materi. Nah, itu jadi bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang yang baik, nah kita udah bisa dibilang kalau misalnya kita punya public speaking yang bagus. Nah, selanjutnya itu adalah, nah kira-kira ada nggak sih hal-hal yang misalnya Kak Fauzia siapin nih kalau misalnya Kak Fauzia itu ingin mempraktikkan public speaking atau komunikasi dengan orang banyak, Kak? Oke, kalau dari aku sendiri ya, yang pastinya sebelum aku siapin itu adalah kira-kira poin apa aja sih atau hal apa aja yang akan aku sampaikan. Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, pastinya kita perlu bahan dulu gitu ya, bahan dasar apa aja sih yang akan kita sampaikan supaya apa? Supaya nantinya ketika kita dalam menyampaikan materi atau menyampaikan sesuatu gitu ya dalam bentuk skills public speaking, kita tahu nih arahan-arahannya. Jadi nggak keluar konteks, artinya tetap dalam konteks itu. Kalau dari aku sebelum misalnya aku diharuskan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan banyak orang nih, atau di luar profesional tadi ya yang udah disebutin ke Ananda. Nah, ini aku siapin dulu nih, kira-kira apa sih yang mau aku sampaikan, atau kira-kira poin apa aja sih yang mau aku diskusiin. Kenapa penting? Supaya nantinya kalau teman-teman nih, kalau ngobrol sama si A atau si B, pasti kan ada perbedaan yang dirasain ya. Misal si A ini ngobrolnya enak nih, jelas dan nggak terlalu bikin muter-muter atau nggak berbelit gitu. Beda sama B yang ngobrolnya nggak asik, terus ngobrolnya juga dia muter-muter, nggak jelas, atau nggak to the point, terlalu banyak basa-basi. Itu kan nantinya teman-teman bakal ngerasain perbedaannya. Dan teman-teman juga pastinya akan lebih condong ke orang yang lebih to the point dan penyampaiannya jelas, nggak berbelit-belit. Nah, itu kenapa penting banget misalnya bukan hanya di bidang profesional aja gitu ya, dalam rapat organisasi atau dalam seminar gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga gitu. Nanti ketika teman-teman melakukan komunikasi atau koordinasi dengan teman-teman sekitarnya atau dengan teman sekelas, dosen, dan lain-lainnya, hal yang akan dilihat adalah bagaimana caranya teman-teman menyampaikan komunikasi atau maksud yang ingin disampaikan. Jadi, emang penting banget di dalam kehidupan sehari-hari, nggak hanya dalam bidang profesional di organisasi aja nih. Wah, bener banget ya Kak Fauzia. Kalau misalnya nggak cuma di lingkup organisasi. Nah, selanjutnya ya Kak, sebenarnya seberapa penting sih Kak, kenapa kita harus banget nih punya kemampuan public speaking berdasarkan dari manfaat-manfaat yang udah Kak Fauzia jelasin. Mungkin boleh nih Kak Fauzia sharing-sharing lagi tentang manfaat-manfaat apa aja yang Kak Fauzia dapetin karena Kak Fauzia punya kemampuan public speaking.
Oke, berkaitan dengan manfaatnya akan banyak sekali gitu ya. Tentunya ini bakal nantinya teman-teman rasain juga ketika teman-teman sudah mampu mengasah skills public speaking kalian. Nah, kalau dari aku ya, aku mau sharing-sharing sedikit nih bersama dengan Sobat Sawahian yang kali ini mendengarkan podcast. Kalau dari aku, pengalamannya adalah ketika aku nih yang dulunya nggak kepikiran akan jadi seorang leader atau seorang ketua yang akan menyampaikan sambutan nih. Karena aku dulu kayak ya udah aku orang biasa dan gak mungkin juga gitu ya orang kayak aku menyampaikan sambutan udah kayak orang apa aja gitu kan. Kayak sementing apa sih aku gitu. Tapi ternyata ketika aku dihadapkan suatu tugas atau tanggung jawab untuk menjadi leader gitu ya atau ketua suatu organisasi platform seperti itu, ternyata itu ada challenging yang dimana wah aku dalam setiap laporan atau setiap rapat itu pastinya harus menyampaikan sambutan. Jadi manfaatnya adalah teman-teman jangan pernah takut atau jangan pernah malu gitu ya untuk belajar public speaking mau di umur berapapun karena kita nggak akan tahu nih kita akan dihadapi masalah seperti apa, kita akan dihadapi posisi seperti apa yang mengharuskan kita public speaking sehingga kita juga udah terbiasa nih karena kan bisa karena biasa ya jadi teman-teman perlu dibiasain dari sekarang nih terus juga untuk masalah sharing ke dosen gitu ya aku juga punya pengalaman terkait diskusi dengan dosen. Yang dimana dosen tuh ternyata asik-asik aja gitu kan diskusi bareng aku. Karena apa yang aku sampaikan tuh jelas dan mudah dimengerti. Jadi kan akan beda gitu ya feel-nya dengan orang-orang yang kalau nyampein sesuatu tuh terlalu muter-muter, nggak to the point, terus kebanyakan groginya juga. Jadi teman-teman bisa nih dibiasain dari sekarang untuk coba ngomong sendiri gitu ya, walaupun terdengar aneh, tapi itu penting banget loh supaya teman-teman tahu nih, kalian tuh bisa nggak sih ngomong dengan lancar gitu, tanpa merasa grogi, tanpa merasa takut dengan siapapun lawan bicaranya. Terus juga boleh banget nih teman-teman coba latihan record di HP atau direkam gitu ya, kira-kira intonasi atau pelafalan yang teman-teman sampaikan lewat lisan tuh udah selancar apa sih? Apakah harus dibenarkan lagi atau apa yang harus diperbaiki lagi itu kan bisa dikoreksi oleh teman-teman sendiri. Karena memang penting banget ya teman-teman. Mungkin emang ini sepele tapi ketika teman-teman mampu untuk menguasai skills public speaking itu nantinya akan membawa banyak manfaat ke teman. Nanti teman-teman akan dikenal wah iya ya dia si A nih keren nih public speakingnya bagus bisa nih kita undang atau kita ajak untuk kerjasama bareng. Nah ini balik lagi ke dalam masalah peluang. Jadinya akan banyak peluang juga nih ketika teman-teman mampu untuk mengkoordinasikan diri kalian sendiri untuk bisa belajar atau terbiasa dengan public speaking. Wah, ternyata banyak banget ya, Kak, manfaatnya tadi yang aku sempat perhatiin juga nih yang Kak Fauzia bahas tadi sebelumnya adalah bahas-bahas soal peluang. Yang mana jadi bisa terkoneksi dengan orang banyak dan jadi orang-orang juga senang ya Kak ketika ngobrol sama kita karena kita punya public speaking yang baik sehingga bahasa kita mudah dipahami. Nah, terus nih Kak, aku juga mau tanya nih, gimana sih Kak caranya agar kita tetap bisa dan terbiasa untuk public speaking? Soalnya ya Kak, kadang kan orang yang jadi lawan bicara kita itu belum tentu teman kita sendiri, bisa aja mungkin orang itu lebih dewasa atau orang itu lebih jauh pengalamannya dibanding kita ataupun ketika kita hubungan dengan orang baru sebagai lawan bicara kita. Nah, mungkin nih dari pengalamannya Kak Fauzia, boleh nih Kak di-share kira-kira ada nggak sih tips and triknya agar kita terbiasa melakukan public speaking? Oke, Kananda. Tadi ya sempat aku sebut juga yang dimana bisa karena biasa. Jadi teman-teman memang harus dibiasain dulu. Biasain dalam hal apa? Kalau dari aku pribadi ya, kan nggak semua orang bisa langsung ucuk-ucuk jadi profesional gitu dalam mengasah hal public speaking ini. Karena memang kaitannya dengan lisan dan pastinya akan sangat sulit gitu ya buat yang belum terbiasa. Nah kalau dari aku adalah biasanya kalau dari aku biasanya adalah mengamati orang-orang sekitar dulu nih. Jadi kalau misalnya aku lagi ikut rapat atau ikut seminar, itu kan biasanya pengisi seminarnya
menyampaikan materi dengan bahasa-bahasa yang mungkin belum aku pernah dengar nih. Contohnya, aku pernah mengikuti suatu seminar yang dimana pengisi seminarnya menyebutkan beberapa kata yang sangat awam. Misalnya bahwasanya, sedari sekarang, dan lain-lain. Nah, itu kan akan ada banyak kosakata yang kita serap nih ya, selaku kita ingin coba berlatih public speaking. Jadinya teman-teman semua ini perlu banget gitu ya untuk coba hal-hal produktif yang dimana nantinya dapat menerima kosakata baru nih. Karena ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang tadi disebutkan oleh Kananda, yaitu orang-orang yang mungkin orang baru gitu ya yang menjadi lawan bicara. Nah, itu kita perlu banget untuk terus menyerap kosakata baru supaya nantinya apa? Kita bisa menggunakan kosakata baru itu kepada lawan bicara yang memang harus disesuaikan. Karena kan beda ya kalau kita ngobrol dengan teman sebaya, teman yang lebih tua atau bahkan orang tua gitu seperti dosen atau yang lainnya. Nah, itu kita perlu menyesuaikan kosakata yang akan kita gunakan. Jadi, ketika teman-teman menyimak ya atau mendengarkan orang berbicara atau ngobrol, itu perlu banget disimak nih kosakata yang dia gunakan. Jadi dari pengamatan itu teman-teman bisa sambil belajar nih. Oh iya, ternyata kosakata tadi yang disebutkan yang aku awam banget bisa loh aku gunakan ketika berbicara dengan lawan bicara si A, si B, si C, dan D. Jadi memang kalau dari aku sendiri itu penting banget ya yang namanya mengamati. Bener banget sih, aku setuju banget sama yang Kak Fauzia bilang kalau misalnya kita juga penting nih untuk mengamati ya, selain kita emang dilatih untuk bisa public speaking. Wah, ternyata emang sepenting itu ya, Kak. Dan ternyata yang tadi tips and trick Kak Fauzia sebutin itu juga nggak susah ya, teman-teman. Karena yang penting teman-teman itu selain berani, teman-teman itu bisa tahu juga nih sebenarnya lawan bicaranya itu siapa, dan teman-teman itu jadi paham sebenarnya apa sih maksud dan tujuannya sehingga teman-teman bisa disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Nah, mungkin Kak, aku juga ada nih Kak satu pertanyaan terakhir untuk Kak Fauzia terkait dengan gestur tubuh. Apakah dari pengalaman Kak Fauzia sendiri, public speaking itu juga dipengaruhi oleh gestur tubuh kah atau enggak nih Kak kira-kira? Soalnya kan setahu aku ya Kak, kalau misalnya kita ngobrol secara offline, itu kan orang-orang akan memperhatikan kita ya dari awal sampai akhir secara tubuh kita nih, gerak-gerik tubuh. Nah, sebenarnya itu berkaitan nggak sih Kak sebenarnya? Dibilang berkaitan, pastinya sangat berkaitan ya, Kananda. Karena public speaking ini ketika kita berbicara dengan banyak orang, orang-orang akan memperhatikan kita dari atas hingga ke bawah. Coba teman-teman bayangin ketika teman-teman ingin menyampaikan sebuah presentasi gitu ya di depan kelas, yang dimana terdapat dosen dan puluhan teman sekelas. Nah, kalau kalian menyampaikan materi cuman hanya diam, membeku seperti patung, apakah nanti audiens akan tertarik untuk menyimak perkataan teman-teman? Tentunya enggak dong ya. Karena ketika kita public speaking atau menyampaikan sesuatu di depan banyak orang atau khalayak umum, gestur itu juga merupakan hal yang penting. Karena kita ingin semua orang atau audiens itu memperhatikan kita dengan baik. Nah, coba gimana perasaan teman-teman ketika kalian berbicara di depan namun orang-orang tuh hanya sibuk dengan handphone, sibuk ngobrol atau enggak fokus memperhatikan kalian. Pastinya ini akan menimbulkan rasa bahwa kalian tuh nggak dihargain. Ini kenapa kalian juga perlu membiasakan untuk melatih gesture gitu ya, atau gerak-gerik tubuh kalian ketika berbicara dengan umum. Menyesuaikan juga nih dengan konteks materi. Jadi ketika kalian misalkan dihadapin di lingkup masyarakat ketika harus berkoordinasi dengan masyarakat banyak gitu ya, atau dengan khalayak umum, itu perhatikan juga gesturnya, gimana caranya orang-orang tuh tertarik gitu menyimak perkataan teman-teman semua. Ada juga nih aku punya pengalaman dalam pengisian seminar kemarin ya Kak di SMA N1 Jawilan gitu ya. Yang dimana anak-anaknya merupakan kelas 12 nih dan aku sendiri kan masih mahasiswa semester 5. Tentunya umurnya nggak beda jauh. Tapi mereka semua sangat excited atau sangat menyimak apa yang aku sampaikan nih. Nah, itu juga perlu banget kita membawa gesture gitu ya atau gerak-gerik yang bisa membuat mereka fokus nih. Jadi target audiens kita tuh nggak fokus ke handphone aja, nggak fokus ke diri sendiri, tapi justru memerhatikan kita. Jadi coba teman-teman latihan depan kaca. Kalau teman-teman lihat nih, dalam pengisian seminar atau di YouTube itu ada gestur tangan, mengangkat tangan, terus menggoyang-goyangkan tangan dan lainnya, itu boleh banget
teman-teman praktikin gitu ya depan kaca sambil koreksi, kira-kira kalau aku ngomong seperti ini dengan gerak-gerik tubuh yang seperti ini apakah cocok, apakah mudah diterima gitu. Nah, itu kan nantinya teman-teman bakal tahu ya, bakal bisa dikoreksi sendiri sekiranya penyampaian materi yang akan disampaikan dengan gestur tubuh yang akan dibawa tuh apakah sudah sesuai, karena supaya teman-teman nih dapat diperhatikan, dapat disimak juga dengan fokus oleh audiens yang ada. Nah, bener banget ya, Kak Fauzia. Berarti selain emang teman-teman punya kemampuan public speaking yang bagus, nah teman-teman juga harus banget nih untuk berlatih tentang gestur tubuh. Jadi nggak sekedar public speakingnya bagus. Nih, contohnya mungkin ya salah satu hal yang mungkin pernah jadi aku lihat di suatu acara ketika seorang ngasih pemateri, tapi dia nggak bisa ngebaca situasi. Dia mengucapkan yang terhormat untuk siapa, namun nengoknya ke siapa. Kan itu nggak sesuai ya, teman-teman. Jadi, bukan sekedar teman-teman bisa public speaking juga, tapi teman-teman nanti ketika udah punya public speaking yang baik, harus didukung juga dengan aspek-aspek lainnya. Salah satunya gestur. Nah, ternyata kita udah ada di akhir podcast ya, Kak Fauzia. Seru banget sih sharing-sharing sama Kak Fauzia. Mungkin nih, Kak Fauzia ada nih kira-kira sepatah dua patah kata terakhir untuk teman-teman yang nonton podcast atau Sobat Sahwahian. Kalau dari aku mungkin ini ya, karena kita masih di tahap remaja menuju dewasa, kata-kata yang ingin aku berikan adalah jangan takut untuk eksplor hal baru. Eksplor hal baru itu luas ya, entah itu bisa melatih soft skill atau melatih hard skill. Jadi teman-teman jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, jangan takut untuk eksplor hal baru karena nantinya akan banyak peluang yang bisa teman-teman dapatkan dan teman-teman rasakan. Wah, bener banget ya, Kak Fauzia. Seneng banget sih aku hari ini sharing-sharing sama Kak Fauzia. Aku jadi dapet insight banyak banget juga tentang public speaking, karena ternyata public speaking sepenting itu ya, Kak. Dan ternyata dengan public speaking juga bisa ngebuka peluang-peluang baru. Nah, mungkin kita sampai di sini dulu kali ya, teman-teman. Dan sampai jumpa lagi, Sobat Sahwahian. Bye-bye, sampai jumpa semuanya.